selamat berkumpul kembali untuk kita memulai ibadah pertengahan minggu kita pada sore ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan angkat lagu penyembah kita ketika menghadapi kehidupan kita.
Bapa, bahkan hambamu yang menyampaikan firman-Mu ya Yesus, kiranya Engkau juga ya Bapa kita ya Bapa, untuk kami dapat selalu menjadi nomor ya Bapa, untuk kami dapat selalu memuliakan nama-Mu ya Yesus, naikkan kami ya Bapa, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Yesus, untuk berdoa kami yang maha kudus kali ya Bapa, kiranya Engkau memisah dari jalannya ibadah ini ya Bapa, di bawah pertengahan hingga akhirnya, Kau juga ya Bapa tahu mungkin pada sore ini ya Bapa, ada sebagian daripada hamba-hamba-Mu yang belum sampai di tempat ini, kiranya Engkau sertai mungkin mereka ya Bapa, sampaikan di dalam renang dan tidak satu kekurangan mereka ya Bapa. Mungkin sekiranya Engkau juga ya Bapa tengok orang yang sakit, Bapa Engkau semuanya Yesus, semuanya dari badan-Mu ya Bapa, untuk mereka dapat berkumpul bersama dengan kami ya Bapa di tempat Yesus. Bagi mereka juga yang malas Bapa, Engkau bimbing ajarannya Yesus, untuk Tuhan mereka ya, untuk hadir mereka ya Bapa, untuk mereka dapat selalu menghidupkan kasih-Mu ya Yesus. Kami siap ya Bapa melayani jalani ibadah sore kami pada hari ini ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan angkat lagu pujian kita, Aku Masuki Gerbangnya. Tuhan kata
Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Berita yang Baik. Engkaulah perisaiku. Saat pada hidup mendapat
mungkin doa firman Tuhan dan doa persembahan yang telah kita jalankan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, janji-Mu kekal buat kami Tuhan. Kami saat ini yang lemah, kami saat ini yang berbadan berat Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami yang abadi Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak akan memberikan kami persoalan, Engkau tidak akan memberikan kami pergumulan yang melebihi kekuatan kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin itu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah pembela kami Tuhan, Engkau adalah perisai kami Tuhan. Di saat kami berbeban berat Tuhan, di saat kami Tuhan yang mampu Tuhan, Engkau ada di sana bersama kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan. Pujian kami hari ini membawa kemenangan Tuhan. Pujian kami hari ini membawa suatu kelepasan Tuhan. Kami yang rindu hari ini diberkati. Kami yang rindu hari ini Tuhan diberkati. Kami hari ini akan membawa kemenangan daripada Engkau. Kami hari ini membawa suatu berkat-berkat yang berisi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit hari ini Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan, jika ada Tuhan dalam penderitaan, Engkau akan menghibur mereka. Karena kami percaya, kami yakin Engkau bertata, Engkau Allah kami, Engkau perisai kami. Kami selalu yakin, kami selalu percaya Tuhan kami kuat, Tuhan kami berkata, Tuhan kami masih segalanya. Kami saat ini Tuhan adalah pemenang. Kami saat ini Tuhan adalah saksi-Mu. Kami hari ini Tuhan, kami tahu hari ini hari yang suram, hari yang sulit, tapi kami percaya kami menyadari dengan nama Tuhan Yesus, kami membawa kemenangan itu Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terluka diberi penghiburan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hari ini, kami saat ini adalah pemenang, dan hari-hari yang depannya kami adalah suatu kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Rabi Tuhan, kami semua yang ada di sini, kami rindu berkat-Mu, kami rindu lawatan Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami Tuhan kurang memberikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kurang Tuhan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah kami yang maha pengampun Tuhan. Kami percaya Engkau mengampuni kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan memberikan kami pengampunan daripada Engkau Tuhan. Inilah kami Yesus, sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan diberkati oleh firman-Mu hari ini. Kami rindu diberkati oleh Engkau hari ini Tuhan. Engkau Tuhan berkata-kata Tuhan kepada hamba-Mu hari ini Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu hari ini Tuhan, sehingga apa yang diberkatakan oleh hamba-Mu saat ini Tuhan, semua itu keluar dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Tutup kudus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan tidak dapat diambil oleh iblis Tuhan. Tapi kami semua yang hadir di sini, kami akan mengambilnya Tuhan, kami akan membawanya Tuhan, dan kami akan menjadi pemenang Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan dapat berbuah, dapat bertumbuh di hati kami Tuhan, dan buah itu Tuhan menghasilkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Persembahan yang kami sudah berikan hari ini Tuhan, besar kecil Engkau tahu Tuhan. Seberapa yang kami beri Tuhan, terima itu Tuhan menjadi kebanyakan bagi nama-Mu di surga. Terima kasih Yesus, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu hari ini. Haleluya.
Amin. Selanjutnya saya silakan kepada penyampaian firman. Shalom. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari apa ya? Rabu. Hari Rabu. Hari kita berkumpul kembali melalui KTR Kebaktian Tengah Minggu. Saya perkenalkan calon mempelai. Jadi Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita punya saudara baru di sini ya. Bapak Franky Sianipa dan Ibu Arianti Siman. Iya benar Siman Khalid ya. Benar ya. Jadi sama dengan suaminya R3 ya. Iya. Dan kita bersuka cita hari ini kita mulai hadir di rumah Tuhan bukan karena sesuatu dan lain sebagainya, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kami sibuk melayani banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia karena sesuatu penyakit, karena sesuatu hal, banyak yang mereka meninggal dunia bahkan dikatakan sudah sehat, tidur, sudah pulang ke rumah Bapak di surga ya. Jadi memang benar kehidupan ini tidak menjamin kita bagaimanapun keadaan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan sore hari ini tentang Allah memakai orang biasa. Allah memakai orang biasa. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Allah senang memakai orang yang biasa menurut pandangan orang lain. Tidak dalam hitungan, tidak di dalam hal-hal yang menguntungkan secara dunia, tetapi Allah ingin kita dipakai sebagai alatnya Tuhan. Sebagai bacaan hari ini, mari kita baca Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat. Karena di sini banyak di Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca sama-sama kayaknya enak ya. Sudah ada yang ketemu Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat. Saya akan baca ayat yang keempat, ayat kelima nanti lewat ayat ke-6 kami terus bergiliran ya sampai selesai. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat saya akan bacakan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri. Itu sambil memberitakan Injil. Leo. Dan terus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan gelap hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 8. Ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ya, lanjut ayat 8. Kalau Alkitab pakai ayat 9. Maka sangatlah besar sukacita dari mereka itu. Lanjut. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menjatuhkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Sudah menjadi percaya dan sudah praktis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Lanjut. Dan Ayat 14-nya, nanti itu bisa baca nggak? Ke depan. Atau ibu bisa baca kan? Ibu Sunan? Ayat 14, nah, kita dengar Ibu Sunan membaca firman. Ayo. Di Yerusalem.
saja? Iya. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat 21 lanjut. Bisa kelihatan masih pengaruh ataupun kita hari ini Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah pada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. lanjut. Loren, ini Loren. Lalu hatimu telah seperti keruh yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Minggu. Datang kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan terjadi dari segala apa yang telah kamu katakan. Alarma. Kelihatan Mbak? Share Mbak. Bacakan. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang mulia. Lanjut Bapak Franky, suaranya keren. Lalu berangkatlah Filipus pada seorang Etiopia yang menetap sebuah kebenaran di perumahan di Kandake. Lalu di Etiopia yang pergi ke Jadi siapa? Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dengan duduk di dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekat-dekat kereta itu. 30 aja. Filipus segera ke situ dan mendengar sudah itu sedang membacakan Nabi Yesaya. Kata Tuhan mengadukan Tuhan apa yang Jadi jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di samping. amin. Sampai di situ ya. Inilah gunanya kalau kebaktian tengah minggu. Jadi masing-masing talenta itu bisa kelihatan. Siapa yang bisa membacakan firman dengan baik dan dengan suara lantang sehingga setiap orang bisa mendengar. Karena perkataan firman itu membangkitkan iman. Jadi sesuatu perkataan firman itu yang kita ucapkan ada di otak kita, ada di hati kita, dan dengan telinga kita membangkitkan iman kita. Saudara kasih Tuhan, ini ada cerita tentang seorang bernama Filipus. Filipus adalah orang biasa. Dia bukan seorang rasul. Tetapi sebelumnya kita akan kilas balik. Mengapa
Tuh, batu Tuhan bisa bikin menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita sebagai manusia yang berkata sebagai anak Abraham, tetapi tidak taat, Allah dengan kekuasaannya bisa membuat batu-batu menjadi anaknya. Karya keselamatan Allah itu spektakuler dan luar biasa. Kita akan lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Di sana Elisa memotong sebuah kayu, tetapi berkatalah abdi Allah kemana jatuhnya. Lalu orang itu menunjukkan tempat kepadanya. Kemudian Elisa memotong sebuah kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak yang dibuatnya itu. Allah bisa melakukan mujizat hanya lewat sepotong kayu. Saudara, kalau kita lihat tentang hal sepotong kayu ini dimasukkan ke dalam sungai dan tiba-tiba mata kapak itu bisa ngapung. Secara otak manusia tidak mungkin, karena berat jenis kayu sangat ringan, sedangkan mata kapak itu sangat berat. Mata kapak itu biasa terbuat dari besi, sedangkan kayu itu adalah bagian dari tumbuhan yang ringan. Sepotong kayu, tidak kayu yang panjang satu batang besar yang dimasukkan ke dalam sungai itu, tapi hanya sepotong. Kalau kita kupas tentang cerita ini menggambarkan tentang salib Kristus yang terbuat dari kayu yang dilemparkan ke dalam sungai kehidupan setiap manusia. Maka di situ akan timbul mata kapak. Mata kapak adalah alat untuk menebang pohon, menebang kayu. Ya, Allah bisa memakai hanya sepotong kayu untuk menjelaskan mujizatnya kepada semua orang. Satu lagi, seekor ikan Tuhan pakai untuk karya penyelamatan. Yunus 2 ayat 10. Yunus pasal yang kedua ayat yang 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Allah bisa memakai seekor binatang, namanya ikan besar yang menelan Yunus. Tetapi 3 hari kemudian Allah memerintahkan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus sehingga Yunus sampai di Niniwe. Dia sampai di Niniwe untuk memberitakan pertobatan bagi bangsa atau bagi negara Niniwe supaya tidak dihukum Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa bikin apa aja semau hatinya. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita ini loh, manusia-manusia ini dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk karya penyelamatan. Siapa yang perlu diselamatkan? Kita secara pribadi dan orang-orang di sekitar kita. Elia adalah manusia biasa. Kalau kita baca di Yakobus 5 ayat 17, Yakobus 5 ayat 17, Yakobus 5 ayat 17 itu ceritakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi firman Allah kira-kira ini benar nggak nih? Betul, ya. Elia itu walaupun dia seorang nabi adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia manusia biasa sama seperti kita, terdiri dari darah dan daging. Berbedanya, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun atau 3,6 bulan. Jadi ketika zaman dahulu Tuhan memakai manusia yang sungguh-sungguh berdoa.
belakangmu. Hari ini Tuhan ingin pakai saya dan saudara menjadi satu karya Allah, yaitu karya penyelamatan. Kalau kita akan baca di dalam Kejadian 18 ayat 24, di sini ada sebuah kisah lagi tentang karya penyelamatan dari Allah untuk Sodom dan Gomora. Ada siapa yang berdoa di Kejadian 18 ayat 24? Kejadian 18 ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat yang ke-18, Kak. Oh, yang ketiga lihat. Coba kita lihat dulu. Ayat yang ketiga. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Di Kejadian 18 ini Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora, dua kota terbaik, dua kota yang ramai, dua kota yang maju, dua kota yang banyak orang bisa hidup dari kota itu. Tetapi dua kota ini adalah kota pendosa. Abraham orang biasa. Dia memiliki ponakan bernama Lot, tinggal di sana bersama istri dan dua anak perempuannya. Abraham berdoa, menawar kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 jangan deh Sodom Gomora dimusnahkan. Sampai jatuh pada hitungan berapa orang? Ke-10. Dan tidak ada orang benar 10 orang pun di kota tersebut. Bagaimana Lot, istri, dua anaknya bisa jadi orang-orang yang tidak membawa berkat, tidak mau dipakai Tuhan sebagai karya keselamatan bagi kota Sodom dan Gomora? Saya percaya kalau Lot dan keluarganya bisa ada di tengah-tengah kota itu dan menjadi berkat. Tentu Sodom dan Gomora mungkin sampai hari ini masih ada. Saudara, kalau kita kembali ke Israel, ke sana, Sodom dan Gomora itu benar-benar tanahnya itu seperti arang. Bayangin tanah seperti arang, kira-kira bisa ditanamin apa? Anggrek. Betul nggak? Kalau tanam anggrek pakai arang nggak ada di tadi, jadi kita bikin kebun anggrek di Sodom Gomora. Tanahnya seperti arang, tapi arang itu bukan arang kayu yang punya zat haram untuk kehidupan. Arangnya itu arang dari gelerang api dari langit turun ke atas kehidupan kota Sodom dan Gomora, dan tidak ada satu tumbuhan pun yang bisa jadi di sana. Luar biasa. Bukankah Abraham orang biasa? Dia sudah berdoa, dia sudah sungguh-sungguh, tetapi tujuan Tuhan, keputusan Tuhan, dari 10 orang tidak ada pun di kota Sodom dan Gomora. Bagaimana dengan kota Haudilis? Apakah kita ikut dengan mereka melakukan dosa? Apakah kita tidak bisa mengerem diri untuk tidak melakukan dosa? Dan percaya saya ini orang percaya anak Tuhan, saya lakukan yang baik. Kadang-kala kakak adik berantem, suami istri jambak-jambakan, jotos-jotosan. Waktu di depan pendeta bilang, aku mencintaimu waktu sakit maupun waktu sehat. Lagi sehat dijotos sama suaminya, jos. Jadi sakit. Nah itu. Jadi dalam waktu sehat dan waktu sakit, bukan sakit beneran, sakit tersakiti. Orang-orang sekarang
menikmati segala sesuatu yang Tuhan beri bersama-sama. Walaupun satu ikan, nggak mungkin semua doyan kepalanya. So, yang doyan kepalanya dikasih kepalanya, yang doyan buntutnya dikasih buntutnya. Ada yang egois, pengennya ambil tengahnya doang. Ya boleh lah ngalah. Silahkan tengahnya, saya bumbunya aja. Kalau orang Batak itu bikin arsik kan bumbunya aja udah enak ya, Opung. Nah, saya ruang-ruangnya aja, bumbu-bumbunya aja, diselepetin tuh serainya pakai nasi hangat. Mengalah. Untuk apa kita menjadi berkat bagi banyak orang? Mengalah. Siapa yang mengalah? Dia jadi orang yang terbesar. Siapa yang melayani, dia akan jadi orang yang terutama, terpenting. Saudaraku sekarang mungkin belum kerasa. Engkau pikir kau nyapu gereja itu tidak ada untungnya? Udah dicatat di surga. Nyuci piring aja udah dicatat di surga. Melayani jemaat kayak Opung banget. Cepet-cepet ke pastor ambil air hangat. Opung minum air hangat. Itu melayani, bukan melayani di sini doang. Khotbah, pimpin pujian, nyanyi, main musik, bukan. Sedangkan Opung kita lagi kosong. Biar nyanyi supaya kita nyanyi. Gak ada yang mati. Di hati gak punya hati. Itu gak dinilai sama Tuhan. Harus kita mati ya. Peristiwa Sodom dan Gomora tawar-menawar Abraham dengan Allah. Ada juga yang kita akan baca di dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Ini tentang Filipus. Kisah 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Porokrus, Nikahor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi Filipus itu bukan masuk dalam golongan rasul yang 12 itu. Tetapi Filipus itu adalah jemaat biasa. Karena zaman dahulu itu banyak janda-janda yang harus dibantu, banyak janda-janda yang harus diberkati, banyak janda-janda yang harus ditopang. Makanya diambillah 7 pelayan meja. Artinya pelayan meja itu yang mempersiapkan dalam bidang jasmani. Rasul-rasul bergerak di dalam bidang pengajaran, artinya dalam bidang rohani. Dan diambillah mereka 7 orang yang penuh dengan roh iman dan Roh Kudus. Tetapi Filipus pelayanannya tidak berhenti di dalam gereja itu. Kalau kita baca Kisah Rasul 8 ayat 4 tadi sampai 40, di sana Filipus dipakai Roh Kudus luar biasa. Dia menjadi orang yang melayani orang lain, bahkan sampai ke sama. Ada seorang Simon namanya, bukan Simon Petrus ya. Kalau di sana mungkin nama Simon itu pasaran. Kayak di sini nama apa ya pasaran ya? Sini nama pasaran nama siapa? Nama apa ya kalau di sini nama pasaran mesti banyak namanya dulu. Ya nama Elizabeth aja lah banyak. Tukang cendol Elizabeth, tukang tas Elizabeth, gitu ya, gitu. Nah itulah. Jadi Simon ini orang yang jadi tukang sihir. Tetapi begitu Filipus menyampaikan khotbahnya, Simon ini bertobat dan minta didoakan. Segala roh-roh sihirnya itu keluar, roh-roh kegelapan itu keluar dari tubuhnya. Tadi dia ayat pembacaan yang Kisah Rasul 8 ayat 4 dan seterusnya. Sampai orang-orang melihat kalau bisa cara mengusir roh-roh jahat itu yang mendatangkan kesembuhan itu bisa dibeli dengan uang. Hebatnya Filipus.
Jadi saudaraku, kalau Tuhan pengen kita dipakai untuk alatnya untuk menyelamatkan orang lain, mari kita berikan hati kita. Siapa yang gak bawa hati hari ini? Risa. Mungkin hatinya tinggalan di lemari. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita untuk dipenuhi, untuk dijamah oleh Tuhan, untuk dirubah oleh Tuhan. Tuhan, aku mau hatiku bagaikan tanah yang subur, ditanami benih-benih firman-Mu malam hari ini. Dan saya mau jadi orang-orang yang menumbuhkan firman itu sehingga berakar, bertumbuh, berdaun, berbunga, dan berbuah. Saudara, kalau saudara punya usaha, punya pekerjaan, pengennya apa? Maju, berakar, bertumbuh, berbatang, berpohon, berdaun, berbunga, berbuah, menguntungkan. Jadi demikian juga kita, hati kita harus kita lihat. Mari kita punya hati yang nomor satu supaya kita dipakai Tuhan adalah hati yang taat. Saudara, kalau saya selalu ajarkan pada anak sekolah minggu, tulis huruf taat. T, A, T. Dibalik bacanya. T, A, T. Kata taat itu dibolak-balik itu nggak ada lagi kata dari kata lain. Pokoknya taat. Jadi harga mati seseorang mau dipakai Tuhan, orang biasa mau dipakai Tuhan adalah ketaatannya. Yesaya 6 ayat 8, baca. Ada panggilan seorang nabi bernama Yesaya karena ketaatannya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Takutnya apa? Orang taat kan? Amin. Jadi kalau engkau Tuhan bilang taat, ini loh tempatmu, aku mau memberkati engkau. Engkau harus bilang, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Dimanapun aku tempatkan, aku percaya ketika aku taat, aku akan jadi berguna. Orang biasa yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang memikul salib dan menyangkal diri. Matius 16 ayat 24. Tuhan bilang bahwa orang-orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang-orang yang biasa, tetapi dia mau memikul salib dan menyangkal diri. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku di sini siapa? Yesus. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut. Sekian lama perjalanan iman kerohanian kita, kita pasti tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut, rugi-rugi dikit cincailah. Amin. Rugi-rugi dikit cincailah. Yang penting kita bisa sama-sama merasakan yang baik. Ya. 1 Petrus 2 ayat 13. Orang yang mau dipakai Tuhan yaitu orang yang tunduk penuh kepada kehendak. 1 Petrus 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13 dan 18. Tunduk karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan
ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Orang yang Tuhan mau pakai selain orang yang taat, orang yang memikul salib dan menyangkal diri, ada yang sangat susah. Orang yang tunduk pada atasan, kepada Allah, kepada pemerintah. Peraturan pemerintah, setiap orang harus bayar pajak. Tapi masih banyak orang Kristen motornya bodong, nggak bayar pajak. Misalnya gitu. Ntar kalau punya rezeki di motor baru pasti bisa bayar pajak. Amin. Amin. Terus tunduk juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau mau menikah harus disahkan secara negara. Punya anak, punya akte lahir. Ya, ibu bapak jangan kalah sama kucing, sama dogi yang dijual di pet shop, sama marmut. Punya apa? Akte lahir. Orang Kristen nggak punya akte. Bahkan bapak ibunya kawin begitu aja, nggak punya akta kawin secara gereja maupun secara negara. Ini loh masalahnya orang Kristen nggak bisa jadi berkat nih. Gimana Tuhan mau pakai sesuatu yang aturan taat pada peraturan negara saja kita langgar. Yang gampang, rel kereta api. Kakak sepeda dong. Tahu nggak saudaraku? Kalau ada orang yang mau begitu, saya mau bawa batu, mau disambit kepalanya sekalian. Dia nggak tahu nyawanya dia tuh lebih mahal daripada nunggu 15 menit. Ya nek mati, dia mati juga merepotkan kalau tabrak kereta. Ya enggak, jempolnya di mana, kupingnya di mana, ayo, ususnya di mana, mau mati begitu? Tunggu 15 menit, Saudara tahu nggak? Itu tuh rel kereta api kalau sudah bunyi itu, medan magnet itu sudah dekat. Jadi kalau saudara pun bisa berhenti di tengah itu karena medan magnetnya itu sudah dekat akan menggigit. Jadi saudara pikir bagaimana Tuhan mau pakai kita untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri aja kita bisa. Nah, ini karyawan, tunduklah kepada atasan. Jangan jadi karyawan yang boceni, ya. Di belakang kerja masih di situ, tapi kerjanya ngerumpuin atasannya. Atau contoh dia masih kerja di situ, dapat makan di situ, masih jelek-jelekin atasannya. Kira-kira Pak Sirian punya karyawan begitu diapain? Dicor garis pakai semen. Nah, itu Tuhan pengen kita orang biasa dipakai untuk Tuhan dengan hati yang taat, hati yang memikul salib, menyangkal diri dan tunduk penuh taat kepada kehendak Tuhan dan pemerintah orang-orang yang di atas kita. Dan Yesus memberkati. Amin. Mau jadi orang yang biasa tapi dipakai Tuhan? Atau kita mau jadi orang luar biasa seperti Hitler tidak dipakai Tuhan? Mari kita bagi break. Yang kayak. Bentar ya, bentar selesai. Kalau imam musik, habis-habisan. Jadi kita bakal sabar ini. Ayo. Kita akan ujian. Pujilah Allah semua. Tetap duduk aja. Saya pengen saudaraku tidak capek berdiri seperti saya, tapi hati saudara sama sampai ke surga. Amin. Amin. Firman ini buat saya Tuhan. Saya orang biasa yang
kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kami. Kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mempunyai seorang sahabat yaitu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami selalu kuat berjalan dengan tidak tertunduk lagi, tetapi kami boleh memandang Yesus kami yang luar biasa, Yesus kami yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami, menggerakkan hidup kami agar kami selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Iblis tidak lagi mengintimidasi kami dengan segala persoalan apapun, sakit penyakit apapun yang iblis sodorkan di hadapan kami Tuhan. Malam hari ini kami berkata dengan iman, firman Tuhan adalah sumber kekuatan kami yang sanggup meneguhkan kami, sehingga kami tetap terus memandang Engkau sebagai kekuatan kami, karena Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan sudah memberkati kami, memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman berapi terus Tuhan dengan kuasa-Mu. Pakai lebih hari lebih hari, kuasa-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan, dan kami yang mendengar malam hari ini Tuhan, tidak ada sedikit pun firman Tuhan yang terlewatkan, tetapi boleh 100% firman Tuhan itu masuk dalam hati dan pikiran kami dan menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami selalu bersuka cita dalam menghadapi apapun ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk kebersamaan, untuk persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu ini Tuhan, yang masih Engkau berikan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, dengan segala apapun pergumulan kami, persoalan kami. Malam hari ini ibadah yang kami kerjakan akan mendatangkan kelepasan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, dan segala yang baik akan Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami pulang sebentar membawa berkas-berkas kemenangan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat makanan. Tuhan memberkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah berlelah, apapun yang dikorbankan oleh jemaat Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan memberkati. Amin.